Halo, kembali lagi bersama Putri di negorotex.com. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan UD, CV, dan PT. Dan beda pajaknya. Yuk simak lebih lanjut mengenai perbedaan ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah usaha dagang atau UD. Usaha dagang dimiliki oleh perseorangan dan tidak memiliki badan hukum, serta bisa dimulai tanpa memiliki modal minimum. Yang harus diperhatikan dari usaha dagang adalah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, penghasilan usaha yang diterima oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah akan dikenai pajak penghasilan atau PPh bersifat final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Namun, jika omset yang didapatkan lebih dari 4,8 miliar, maka setiap transaksi akan dikenakan PPN. Hal ini akan menjadi semakin kompleks ketika usaha dagang didaftarkan dengan NPWP pribadi. Dengan demikian, PPN 10% akan berlaku di usaha Anda. Maka setiap transaksi pribadi yang kamu lakukan seperti penjualan mobil akan dikenakan PPN sebesar 10%. Yang kedua, kita akan berbicara tentang CV atau Komanditer Venoskap yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Persekutuan Komanditer. Rujukan mengenai CV kembali pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Di dalam pasal 19 ayat 1 KUHD disebutkan bahwa mengenai status kepemilikan CV bersifat kaku, tidak bisa diperjualbelikan seperti halnya PT, sehingga hal ini berdampak pada usia CV yang bergantung pada usia pendirinya. Berdasarkan pasal 9 ayat 1, huruf J Undang-Undang 36 tahun 2008, CV bukanlah badan hukum, sehingga kekayaan atau aset yang dimiliki CV akan ditujukan kembali ke pendirinya. Oleh karena itu, apabila pendiri CV menerima penghasilan dari usaha yang dijalankan, hal tersebut bukanlah gaji, tapi laba yang tidak dikenakan pajak dan bukan termasuk dalam objek PPh. Meski demikian, secara administratif, CV lebih sederhana dalam proses pendiriannya dan pengurusan operasionalnya dibanding dengan PT. Dan juga modal awal yang harus dikeluarkan lebih kecil daripada pembuatan PT. Tentu saja hal itu tergantung pada skala usaha yang dipilih. Apakah itu kecil, menengah, atau besar yang dicantumkan dalam surat izin pendirian usaha atau SIUP yang diajukan. Inilah yang menjadikan CV lebih diminati oleh pelaku usaha, terutama UMKM. CV memiliki kewajiban sebagai berikut. Yang ketiga adalah PT. Definisi yang legal tentang PT disebutkan di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta aturan pelaksanaannya. Bentuk usaha berupa PT, sifat dasarnya adalah pemisahan kekayaan perusahaan dengan pemiliknya, sehingga terdapat potensi pengenaan pajak berganda di tiap pihak yang menerima penghasilan, di mana penghasilan bagi perusahaan dikenai pajak, yaitu pada PPh pasal 25 atau 29, begitu pula atas bagian keuntungan, atau dividen yang dibagikan ke pemilik badan atau perseorangan. Juga dikenai pajak PPh pasal 23 atau PPh final pasal 4 ayat 2, termasuk gaji yang dibagikan kepada manajemen juga dikenakan PPh pasal 21. Oleh karena itu, dalam menentukan penghasilan neto fiskal pada PT, boleh membebankan biaya gaji sebagai pengurang laba bruto. PT memiliki sumber penghasilan berupa dividen atas penyertaan modalnya atau capital gain kepada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, bukan termasuk objek pajak penghasilan, sepanjang nilai penyertaan modal yang diberikan kepada badan usaha tersebut, sekurang-kurangnya 25% dari nilai modal yang disetorkan. Hal ini merupakan ketentuan pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pilihlah yang paling sesuai dengan usaha kamu. Saya Putri undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Negorotex!